Kalau Anda sering dengar atau jalan-jalan, belanja, ngelihat makanan atau minuman no sugar, tapi pas dikonsumsi rasanya kok manis. Sebenarnya itu beneran no sugar nggak sih? Dan untuk pasien diabetes, apakah itu alternatif baik untuk pasien yang tetap suka manis-manisan? Baik guys, kembali lagi bersama saya di Royman BT Cafe. Hari ini kita mau bahas tentang makanan, minuman no sugar. Spesifiknya tentang bahan yang membuatnya manis tapi bisa dinyatakan no sugar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan no sugar dan apa bahannya? Bahan yang membuat manis tanpa penggunaan gula itu disebut artificial sweetener atau pemanis buatan. Apa aja sih bahan yang dianggap artificial sweetener? Seperti aspartam, ACK, sukralose, sakarin, neotam, aspartam, kira-kira bahan yang biasa dipakai. Apa sih yang membedakan artificial sweetener dengan gula biasa? Artificial sweetener itu memiliki ciri untuk memberikan rasa manis yang hebat dan seringkali lebih manis dibandingkan gula sehari-hari. Dengan rasa manis yang hebat tersebut, maka kandungannya dalam minuman hanya sedikit yang dibutuhkan. Selain dari manis yang hebat, beberapa artificial sweetener bahkan tidak dicerna dalam tubuh. Kedua faktor tersebut menyebabkan asupan kalori dari penggunaan artificial sweetener dibandingkan gula menjadi lebih sedikit. Hal ini membangun spekulasi bahwa konsumsi artificial sweetener dapat membantu penurunan berat badan dan pasien-pasien diabetes tanpa harus mengorbankan keinginan untuk hal yang manis-manis. Tapi apakah spekulasi itu terbuktikan? Mari kita bahas. Berdasarkan jurnal berikut dikatakan bahwa konsumsi ACK sebanyak 37,5 mg per kilo berat badan per hari dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu ditemukan bahwa ACK yang dikonsumsi secara jangka panjang dapat menurunkan kepekaan indera perasa untuk rasa manis pada tikus. Selain itu dikonsumsi 0,3% sakarin dan 0,4% aspartam selama 12 minggu juga terbukti dapat meningkatkan berat badan. Hal ini disebabkan karena konsumsi jangka panjang sakarin dapat menurunkan pembakaran kalori saat istirahat dan berhubungan dengan kenaikan berat badan. Buruknya, peningkatan berat badan adalah risiko obesitas, dengan peningkatan yang besar diasosiasikan dengan risiko terjadinya diabetes. Akibatnya adalah resistensi insulin yang dapat menyebabkan kadar gula darah tidak terkontrol. Bagaimana dengan penginap penyakit gula atau diabetes? Sebenarnya dukungan untuk penggunaan artificial sweetener untuk penginap diabetes masih inkonklusif. Dalam arti, belum terdapat hasil yang jelas bahwa artificial sweetener sangat baik, tidak mempengaruhi atau sangat buruk untuk pasien diabetes. Beberapa penelitian pada tikus menyatakan bahwa dengan penggunaan artificial sweetener seperti aspartam diasosiasikan dengan kadar glukosa yang tidak terkontrol. Namun hal tersebut tidak ditemukan pada penelitian dengan manusia. Namun penggunaan sakarin memiliki hasil yang kontroversial. Pada tikus yang mengkonsumsi sakarin ditemukan menyebabkan kadar glukosa yang tidak terkontrol. Hal ini dikarenakan oleh perubahan dari mikrobiota. Pada manusia, hasil tersebut juga dapat ditemukan dari 7 subjek seperti sekitar 4 memiliki kadar glukosa yang tinggi dan berhubungan dengan mikrobiota pencernaan yang berbeda dari 3 subjek yang tidak terpengaruhi. Tetapi dari penelitian lain ditemukan pada manusia setelah 4 minggu konsumsi sakarin tidak menyebabkan perubahan dari metabolisme glukosa. Namun hanya dengan konsumsi sakarin bersama gula ditemukan meningkatkan resistensi insulin yang akan mengakibatkan gangguan dalam kontrol gula darah. Bagaimana dengan penyakit jantung dan vaskuler? Artificial sweetener meningkatkan risiko untuk terkena penyakit jantung.
Berdasarkan sebuah studi tahun 2022 yang dilakukan pada 103.338 partisipan yang menilai efek aspartam, ACK, dan sukralose terhadap risiko penyakit jantung, ditemukan bahwa konsumsi total pemanis buatan meningkatkan risiko untuk penyakit jantung sebesar 1,09 kali lipat. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, konsumsi pemanis buatan juga dapat meningkatkan risiko penyakit cerebrovaskuler atau penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, dengan otak, dengan orang yang menggunakan memiliki risiko sebesar 1,18 kali lipat. Membahas bahan-bahannya secara lebih spesifik, konsumsi aspartat meningkatkan risiko sebesar 1,17 kali lipat, namun ACK dan sukralose tidak memiliki asosiasi tersebut. Dari hasil tersebut kita dapat menilai bahwa tidak ada manfaat khusus dari mengganti pemanis biasa menjadi pemanis buatan, mengingat kemampuannya untuk meningkatkan risiko dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi mari kita rekap ulang guys untuk diskusi hari ini. Kita tadi membahas mengenai artificial sweetener atau pemanis buatan yang antara bersifat sangat manis sehingga kandungan yang dibutuhkan sangat sedikit atau tidak dicerna. Keduanya mampu untuk menurunkan asupan kalori. Hari ini kita membahas apakah benar dengan penggunaan pemanis buatan tersebut dapat membantu menurunkan berat badan dan pasien diabetes yang mungkin masih ingin mengkonsumsi hal yang manis. Ternyata guys, walaupun kalorinya lebih sedikit, pemanis seperti aspartam dan sakarin mampu menurunkan pembakaran kalori sehingga tetap menyebabkan peningkatan berat badan. Bagaimana untuk pasien diabetes? Ternyata datanya masih belum konklusif untuk mendukung penggunaannya pada pasien dengan penyakit gula itu. Malah pemanis buatan seperti sakarin meningkatkan risiko untuk kadar glukosa yang tidak terkontrol. Tapi selain kedua hal tersebut, kita juga menemukan bahwa pengguna pemanis buatan juga meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman Anda atau keluarga Anda supaya pengetahuan ini bisa tersebar merata bagi kita semua. Salam sehat, Dr. Royman.